Jadi pembangkitan tegangan tinggi AC berfrekuensi rendah. Jadi pembangkitan yang dimaksud dengan teknik pembangkitan dengan tegangan tinggi bolak-balik ataupun tegangan tinggi AC frekuensi rendah. Yang dimaksud dengan frekuensi rendah di sini adalah frekuensi jala-jala atau frekuensi sistem. Jadi kalau di Indonesia sistemnya dengan menggunakan frekuensi 50 Hz, maka yang dimaksud dengan frekuensi rendah ini adalah pada frekuensi 50 Hz. Jadi ada beberapa keperluan dan pengujian dan fungsi pengujian. Jadi ketika kita mau membangkitkan tegangan tinggi ada keperluannya. Jadi peralatan-peralatan yang akan digunakan itu harus diuji ketahanannya terhadap tegangan tinggi bolak-balik. Karena tegangan tinggi bolak-balik ini adalah tegangan tinggi yang digunakan oleh sistem 50 Hz. Belum lagi di sistem tegangan tinggi, perlu saya sampaikan terlebih dahulu ya, untuk bukunya. Bukunya itu bisa Anda menggunakan buku ini, teknik tegangan tinggi, karangan dari Artono Arismanandar. Ataupun buku-buku yang lain juga banyak, ada yang lebih terkil bahasa Inggris juga bisa Anda gunakan. Jadi untuk gampangnya Anda menggunakan buku Artono Arismanandar ini saja. Bahwa kenaikan amplitudo tegangan bolak-balik dengan frekuensi rendah disebut dengan tegangan lebih stasioner. Jadi ada kalanya tegangan tinggi yang katakanlah tegangannya sebesar 150 kV atau 150.000 volt itu mengalami kenaikan lonjakan atau yang disebut dengan tegangan lebih stasioner atau tegangan lebih peralihan atau transient yang menyebabkan sebagian sistem berosilasi pada frekuensi sendiri atau pada frekuensi lain yang tidak periodik. Ini terjadi pada saat misalnya switching atau penyambungan circuit breaker. Kalau contohnya kita di rumah itu kan ketika kita menghidupkan lampu, maka itu namanya switching. Nah, pada sistem tegangan tinggi atau jaringan sistem tegangan tinggi, maka ada penyambungan misalnya gardu distribusi di Hancur Batu misalnya, atau di Namorambe. Itu disambungkan sebelumnya padam ya karena terjadi gangguan atau perbaikan pada jaringan distribusi ke arah Hancur Batu atau Namorambe. Kemudian setelah katakanlah perbaikan sudah selesai, maka dilakukan penyambungan. Nah, penyambungan akan terjadi menyebabkan tegangan tinggi transient atau tegangan tinggi peralihan. Nah, tegangan ini akan menyebabkan tegangan dengan frekuensi lainnya. Namun switching itu sendiri dilakukan pada tegangan operasi pada sistem tenaga listrik. Tegangannya misalnya kalau tegangan distribusi
tegangan menengah itu 20.000 volt atau 20 kV. Nah ini menyebabkan adanya tegangan tinggi. Nah, tegangan tinggi seperti inilah yang harus diuji pada peralatan-peralatan kita itu. Jadi kenapa harus diuji? Kalau nggak pernah terjadi tegangan lebih di peralatan pada frekuensi normal, ya ngapain kita buat pengujian ya. Tapi karena ada kemungkinan-kemungkinan untuk terjadinya tegangan lebih. Atau juga misalnya ditimbulkan oleh putusnya kawat tegangan tinggi atau hubungan singkat fasa ke fasa atau fasa ke tanah pada jaringan tegangan tinggi menimbulkan tegangan lebih. Kemudian ada transformator. Jadi ketika kita membuat alat pembangkit tegangan tinggi, ada transformator pembangkit tegangan tinggi yang untuk pengujian, yang mana ciri-ciri dari transformator tersebut adalah perbandingan jumlah lilitan atau turn ratio-nya itu lebih besar daripada perbandingan pada transformator biasa. Kenapa? Karena dia ingin membangkitkan tegangan yang lebih besar. Jadi sudah pasti karena jumlah lilitan itu sebanding dengan tegangan. Seperti kita tahu dalam rumus transformator, jumlah lilitan sebanding dengan tegangan, maka tegangan pada keluaran itu membutuhkan tegangan yang sangat tinggi. Sementara masukan itu tegangannya rendah. Jadi kita peroleh tegangan itu dari jadi tegangan ini sebagai ilustrasi saja. Jadi ini input, ini output. Nah, pada input itu adalah tegangan lilitannya sedikit. Sedikit. Sedangkan ini lebih banyak. Gitu. Kenapa tegangan pada sisi input ini misalnya 220 volt? Nah, yang ada di kita yang bisa kita pergunakan biasanya misalnya di laboratorium gitu kan. Tegangannya adalah 220 volt. Sementara kita ingin menjadikannya misalnya 150.000 volt. Maka perbandingannya bisa sampai katakanlah 150.000. Caranya maka besarnya itu perbandingannya berarti 150.000 dibagi 220. Nah, berarti 681. Berarti 1 berbanding 681 belitan. Itu ciri yang pertama daripada trafo tegangan tinggi. Jadi karena tegangan yang digunakan itu 220 volt, maka belitannya itu tinggi. Kemudian kapasitas KVA-nya, jadi kapasitas
Oke. Kapasitas KVA itu kecil dibandingkan dengan kapasitas pada trafo daya. Karena apa? Karena untuk mendapatkan loncatan api pada pengujian tegangan tinggi, ini pada pengujian tegangan tinggi itu misalnya, sini, kita membutuhkan loncatan api itu di sini. Sorry. Pada sini. Jadi itu tidak diperlukan kapasitas atau daya yang besar. Tetapi yang diperlukan adalah tegangan tinggi. Jadi tegangannya harus tinggi. Jadi kapasitas KVA itu kecil. Kemudian yang ketiga, digunakan biasa transformatornya satu pasang. Trafo yang digunakan trafo satu pasang. Karena biasanya sekali pengujian itu ya barang-barang yang satu-satu, artinya satu pasang. Ya. Kemudian biasanya satu ujung lirikannya atau terminal ditanam dalam tanah atau ground untuk keperluan pengamanan dan keamanan. Jadi, satu belitan itu di ground enggak. Kemudian pada waktu merencanakan isolasi untuk transformator penguji hanya diperhitungkan isolasi terhadap tegangan penguji maksimum. Oleh karena tidak diharapkan bahwa trafo tersebut akan mengalami tegangan lebih dalam maupun luar. Jadi artinya tegangan kemampuan isolasinya itu tidak perlu terlalu tinggi seperti halnya misalnya pada trafo distribusi atau tegangan tinggi. Kenapa? Kalau trafo tegangan tinggi dia diletakkan di luar, kemungkinan akan kena petir, mungkin akan terjadi hubung singkat yang lama. Sementara trafo tegangan tinggi untuk pengujian itu diletakkan dalam laboratorium yang kemungkinan tidak akan terkena petir. Kemudian nggak akan terjadi hubung singkat yang lama. Hubung singkat hanya akan terjadi ketika terjadi loncatan misalnya ketika terjadi di sini api ya hubung singkat, tapi jaraknya cuma sebentar, waktunya cuma sebentar, tidak begitu lama. Ya. Kemampuan isolasi dari sini itu tidak perlu terlalu tinggi. Kenapa? Karena berbicara mengenai isolasi ini berbicara mengenai biaya yang jadinya akan sangat mahal, gitu. Kemudian konstruksi daripada trafo tegangan tinggi, seperti ini. Dia ada, jadi inilah untuk menguji, sorry.
Ini untuk menguji peralatan. Kemudian ada ini yang seperti gambar pada trafo dengan tinggi itu, dia bentuknya enggak seperti trafo kita itu. Jadi ini cuma satu pasar, ada satu apa aja. Cuma ada satu tempat, ini kan nanti digunakan untuk menguji, misalnya ini menguji, nah peralatan tertentu. Kita lihat di sini konstruksinya, satu itu adalah inti besinya, kemudian yang kedua adalah belitan primer atau belitan eksitasi low voltage. Satu inti besi, dua belitan primer atau belitan eksitasi. Yang ini. Peralatannya. Kuning aja pennya. Nah ini yang nomor 2-nya kita amati di sini. Nah ini belitan eksitasi nomor 2 yang primernya. Kemudian 3 belitan sekunder atau high voltage yang nomor 3-nya. Jadi dia dibeli di sini 2 ini dengan ini. Membeli di sini. Belitan juga. Gitu. Nah ini kan intinya, mana satu tadi kan inti besinya. Oke, ada belitannya. Kemudian di bagian luarnya belitan sekunder. Nah ini belitannya keluar. Jadi sistemnya gini ya, ada gulungan dalam. Jadi ada gulungan dalam. Kemudian ada isolasinya di sini. Kemudian ada gulungan lagi di rumah. Oh, ini gulungan. Itu. Baru keluaran dari gulungan luar ini ke alat penguji atau elektrodanya. Jadi yang ada tipe tangki, ada tipe isolasi ya. Ada tipe tangki, ada tipe isolasi. Jadi itu, kemudian 4 itu seal grading medan. Seal grading medan nomor 4. Apa namanya? Seal itu ya ini pengaman lah, pengaman daripada medan listriknya. Karena kalau tidak dia akan tersebar atau sampai ke tangki-tangkinya. Yang nomor 5, mana nomor 5? Nah ini nomor 5. Itu tangki dan landasan metal yang dibunyikan. Nah, nomor 5. Landasan atau bodinya lah ya. Sekaligus body, sekaligus juga inti daripada trafo tersebut terhubung ke sana. Kemudian yang ke-6, nomor 6 itu adalah pusing. Pusing itu isolasi ya. Dia dari porselin. Nomor 7, tangki atau sel isolasi nomor 7. Mana nomor 7 ini tak nampak. Oh yang ini. Nomor 7. Kemudian nomor 8 itu elektroda high voltage atau elektroda tegangan tingginya.
Itu ya konstruksi dari trafo penguji. Kemudian trafo ini tidak punya pendinginan. Kenapa dia tidak punya pendinginan? Karena trafonya digunakan untuk waktu yang sebentar. Biasa pengujian itu ya paling setengah jam, 1 jam sudah selesai gitu kan. Ya, hampir semua trafo penguji itu mempunyai sistem instalasi minyak dan intinya adalah yang biasa dikenal sebagai core type atau tipe inti besi. Kemudian yang terbentuk atau polyline one disc winding dipakai untuk trafo yang tegangannya kurang dari 50 sampai 60 volt. Ini ada lagi gambarnya yang bisa kita lihat ya. Anda punya buku Advanced Menakar itu ada di halaman 12 gambar daripada trafo pembangkit tegangan tinggi. Jadi bagaimana teknik membangkitkan tegangan tinggi dengan menggunakan trafo tegangan 220 volt bisa dibangkitkan sehingga mencapai sampai 150.000 volt. Kemudian ada lagi teknik pembangkitannya itu selain menggunakan trafo tadi adalah untuk tegangan yang lebih besar dari 400.000 volt atau 400 kV, kita harus menghubungkan secara kaskade dua atau lebih transformator tergantung dari nilai tegangan yang diperlukan. Jadi ini contoh di samping. Ini contohnya bagaimana membuat trafo tegangan tinggi dari trafo-trafo kecil, katakanlah trafo-trafo dengan perbandingan belitan kecil, kemudian disusun secara kaskade bertingkat sehingga menghasilkan tegangan tinggi. Jadi ini ada contohnya. Gambarnya itu misalnya ini yang pertama trafo 1, ini trafo 2, ini trafo 3. Nah, trafo ini saya mau screenshot dulu. Oke.
Nah, jadi dia disusun secara kaskade. Yang pertama ini trafo pertama, kita lihat susunannya. Ini bagian tegangan tingginya, yang bawahnya ini disambungkan. Jadi dijadikan terminal tegangan rendah pada ujung trafo ini, trafo secara keseluruhan. Nah, ini tegangan rendahnya dijadikan ujung pada trafo keseluruhan. Kemudian ada trafo kedua. Trafo kedua itu sumber primernya itu dari trafo pertama. Kita lihat ini ada kotaknya, ini kan kotak ini adalah sebentar ya, saya lihat dulu. Ya, jadi tegangan primernya, sumbernya ini kan berasal dari trafo pertama. Kemudian sekundernya itu dihubungkan dengan terminal trafo pertama tadi. Sekundernya dengan sekunder trafo pertama. Kemudian ada trafo ketiga, juga dia mendapatkan input dari trafo pertama kedua. Kemudian terminal sekundernya digunakan untuk menjadi output pada trafo ketiga, sekunder trafo ketiga. Itu bagian tegangan rendahnya itu adalah inputnya dari trafo kedua. Nah, begitu seterusnya setiap stage-nya atau tingkatnya, tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat ketiga. Hingga didapatkan besarnya sebesar 3 kali V. V pertama kali. Itu salah satu cara untuk meningkatkan tegangan pada penghasil tegangan tinggi, trafo penghasil tegangan tinggi. Jadi kalau katakanlah yang P pertama ini keluarannya itu bisa sampai 1000 volt, berarti ujungnya pada ini 3000 volt dapat dihasilkan. Jadi kalau di ujung pertama ini 150.000 volt, trafo 150.000 volt ada 3 tingkat, maka akan dihasilkan di ujung ini 150.000, 54, jadi 450.000 volt pada ujungnya. Jadi begitu teknik untuk menghasilkan tegangan tinggi. Itu dia. Jadi ini penjelasannya dari trafo kaskade tadi. Proses pertama, trafo dihubungkan dengan sumber tegangan rendah. Kemudian tegangan akan melewati kumparan sekunder trafo, ya, dari tegangan rendah ke kumparan sekundernya. Kemudian kumparan eksitasi atau tersier dari tahapan trafo pertama mempunyai jumlah belitan yang sama dengan kumparan primer trafo kedua. Jadi trafo kedua itu mempunyai belitan yang sama dengan trafo pertama, sekunder trafo pertama, dan akan menyulang tegangan ke sisi primer trafo kedua. Dijadikan, jadi jumlah belitan pada trafo pertama itu menjadi jumlah belitan pada trafo kedua. Dan dihubung seri sehingga nominal tegangan keluaran dari kumparan eksitasi
tersier pertama akan sama dengan ukuran primer di trafo yang kedua. Oh, jadi gitu ya. Primer trafo kedua itu dihubung seri dengan sekunder pada trafo pertama, sehingga dia tegangan primer dari trafo kedua itu sama dengan sekunder pada trafo kedua. Trafo pertama. Kemudian primer pada trafo ketiga itu sama dengan sekunder pada trafo kedua. Sehingga dihasilkan tegangan yang lebih tinggi. Misalnya keluar dari trafo pertama adalah V, selanjutnya hasil dari trafo yang kedua adalah 2V. Dan proses kembali berulang di trafo yang ketiga sehingga menghasilkan tegangan 3V antara terminal dan ground. Baiklah, kita masuk ke link berikutnya, akan saya kirim ya sebentar. Karena ini udah hampir habis.